Kita ke informasi lainnya pemirsa terkait penanganan cacar monyet atau Mpox. Pemerintah mempersiapkan upaya preventif. Sejauh ini semua kasus positif cacar monyet, mekanisme penularannya dari hubungan seksual, berisiko disertai kondisi imunodefisiensi. Mengatasi kasus cacar monyet atau Mpox di Indonesia, pemerintah mempersiapkan pengadaan vaksinasi untuk kelompok seksual berisiko atau kontak erat dengan penderita cacar monyet ini. Sejauh ini semua kasus positif cacar monyet, mekanisme penularannya dari hubungan seksual berisiko disertai kondisi imunodefisiensi. Vaksinasi bersifat massal ataupun vaksinasi umum dibeli masyarakat belum dibutuhkan. Dari data penyebaran kasus terbanyak di Jakarta ada 59 kasus, Jawa Barat 13 kasus, Banten 9 kasus, dan Jawa Timur 3 kasus. Di tahun lalu, 2023, pemerintah telah memberikan vaksinasi kepada 495 orang yang berkontak erat dengan penderita cacar monyet. Sedang dalam proses pengadaan untuk melakukan vaksinasi kepada kelompok seksual berisiko tertentu dan juga kontak erat kasus positif yang ditemukan kasus. Sehingga vaksinasi saat ini belum dibutuhkan untuk vaksinasi secara massal maupun vaksinasi secara umum yang dibeli oleh masyarakat. Kita akan menunggu kebijakan atau regulasi lebih lanjut yang direkomendasikan oleh WHO dan Kementerian Kesehatan yang sebelumnya tentunya pasti sudah ditentukan oleh BPOM. Sebelumnya Presiden Joko Widodo meminta semua pihak berhati-hati dengan penyebaran cacar monyet atau Mpox di Indonesia. Penyakit tersebut sudah menjadi perhatian Badan Kesehatan Dunia atau WHO pemirsa. Dan untuk memahami lebih jauh tentang kondisi terkini, upaya pencegahan dan penanganannya, kita akan berbincang bersama dengan juru bicara Kementerian Kesehatan Dr. Muhammad Syahril. Saya sapa, Assalamualaikum, selamat malam dokter. Ya, waalaikumsalam, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung di dialog pada malam hari ini. Dokter, apakah ada peningkatan jumlah kasus yang signifikan dalam beberapa minggu terakhir terkait kasus Mpox ini di Indonesia? Ya, terima kasih. Jadi sejak dideklarasikannya atau dideklar oleh WHO tanggal 14 Agustus bahwa kedaruratan kesehatan khususnya terhadap Mpox ya, dulu namanya cacar air, sekarang Mpox. Jadi alhamdulillah untuk kasus di Indonesia belum ada ya sejak Agustus ini. Jadi tahun 2024 kami ingin sampaikan kasus yang ada di Indonesia ada 14 ya. Sejak Januari, Februari, Maret dan seterusnya. Tetapi sejak bulan Juni sampai bulan Agustus ini tidak ada lagi penambahan kasus ya. Jadi satu sisi kita tetap waspada karena peringatan dari WHO ini kegawatan ini merupakan yang harus diwaspadai oleh seluruh bangsa termasuk Indonesia. Baik dokter, wilayah mana saja yang penyebaran kasus ini tertinggi dokter? Ya, jadi dari 14 tadi Jakarta ya, Jakarta, kemudian Banten, Jawa Barat, Jogja, dan Jawa Tengah ya. Itu hanya 14 kasus, tetapi 14 kasus ini semuanya sudah sembuh Mas ya. Jadi sudah sembuh dan sampai saat ini kita terus melakukan surveillance ya, melakukan pelacakan-pelacakan apabila ada kecurigaan atau suspek masyarakat yang bergejala Mpox ini gitu ya. Baik, Dokter Syahril, kalau mengenai penyakit Mpox ini, gejala awalnya itu seperti apa dok? Sehingga masyarakat tahu bahwa ini adalah identifikasi dari penyakit Mpox. Jadi supaya diketahui sebetulnya Mpox ini sudah penyakit yang lama ya, endemis terutama di Afrika Tengah dan Afrika Barat ya, sejak tahun 1970. Cuman kasusnya tidak terlalu banyak, endemis di negara tersebut. Tetapi di tahun 2022 itu ada peningkatan kasus, kemudian tahun 2024 ini juga ada peningkatan kasus, sehingga WHO memberikan warning ya terhadap kegawatan terhadap Mpox ini gitu ya. Jadi untuk diketahui oleh masyarakat ada dua hal yang penting ya. Satu adalah gejala, yang kedua adalah cara penularan. Ya. Gejalanya seperti cacar air atau cacar ya. Maka Mpox ini kan ada masa inkubasinya sampai
21 hari Mas ya. Ada dua fase invasi, yang kedua fase erupsi. Invasi ini yang khas adalah demamnya tinggi ya, 38,5 atau 39 itu tinggi. Kemudian sakit kepala yang luar biasa, sakit seluruh tubuh, dan ada yang khas lagi yaitu pembesaran kelenjar limfe ya, kelenjar leher di sini. Kelenjar Itu leher. sekitar 3 sampai 5 hari. Nah, ya setelah itu, nah ini yang paling khas yaitu tadi ruam-ruam atau luka-luka atau pistel-pistel yang ada di muka maupun di tubuh, cacar lah gitu ya, yang awalnya merah terus berisi cairan Seperti dan cacar juga air ya bisa dok ya? keluar nanah. Ya, mirip-mirip ya. Cuman tadi khasnya ya ada pembesaran kelenjar limfe di sini dan ada harus riwayatnya ya, kontak langsung yang harus kita ketahui. Ini masyarakat pada ini. Jadi intinya, nah kedua adalah penularannya ya. Jadi penularan ini bukan seperti COVID ya. Kalau COVID kan airborne atau droplet ya, melalui udara. Di Kalau udara. dia melalui kontak ya, close kontak, yaitu berjabatan tangan, berciuman, berpelukan, berhubungan seksual, tidur bareng, dan sebagainya. Jadi kalau memang kita melakukan kontak ini kepada penderita, maka itu potensi untuk menular. Nah, dua hal ini yang penting bagi masyarakat ya. Bagaimana prosedur yang harus diikuti jika seseorang mencurigai dirinya atau dia mengetahui rekannya terinfeksi, dok? Jadi langsung ke dokter atau pelayanan kesehatan. Bisa di puskesmas, bisa di rumah sakit. Nah, nanti akan dilakukan screening ya di sana ya, melalui wawancara, kemudian melakukan dengan tes namanya tes PCR ya, untuk melihat apakah memang ada virus itu. Kemudian dilakukan lagi pemeriksaan laboratorium lagi yang disebut dengan WGS atau whole genome sequencing untuk menentukan jenis mpox-nya. Jadi untuk dokter, tugas kesehatan, kemudian rumah sakit sudah paham ini semua ya. Jadi apalagi kalau sudah timbul yang khas cacar di muka dan itu, maka ini suatu khas. Nah memang agak kesulitan kalau belum timbul ya tadi ruam-ruam tadi ya, atau pistula-pistula yang ada di muka maupun di badannya. Mhm. Saya ingat dulu waktu COVID cara pencegahannya karena droplet menggunakan masker ya, salah satu upaya membatasi penyebaran ini. Kemudian Iya, kalau mpox ini kan lewat sentuhan yang tadi dokter Syahril sampaikan. Bagaimana pencegahan yang ya, harus ya, dipahami masyarakat dok agar terhindar dari virus ya. mpox ini dok? Yang pertama adalah kita tahu dulu kalau kita atau orang itu ada gejala mpox ya. Tadi yang saya sebutkan tadi ya. Nah, terutama lagi kalau ada orang itu habis bepergian atau datang dari tempat negara yang memang sedang wabah mpox. Yaitu ada 8 negara di Afrika, Afrika Tengah maupun Afrika Barat, dan terakhir ini ada juga di Thailand. Itu kita waspadai ini. Nah, untuk itu yang paling kita utamakan. Nah, selama kita tidak close kontak, tidak kontak erat sama itu, ya tidak akan tertular ya, bukan melalui udara ya. Hmm. Dok Syahril, bagaimana upaya dari pemerintah dan kesiapan rumah sakit kita? Apakah juga sudah disiapkan seperti vaksinasi obat-obatan khusus di rumah sakit untuk mengatasi persoalan mpox ini, dok? Ya, jadi tahapan-tahapan peringatan WHO ini harus kita lalui. Yang pertama kita selalu melakukan surveillance namanya ya. Surveillance itu melihat apakah ada masyarakat yang bergejala, kemudian apabila ada dilakukan untuk survei langsung ke masyarakat itu untuk melihat close kontak yang lain. Kemudian melakukan pencegahan-pencegahan, terutama dengan vaksinasi, dan apabila sudah positif ya, maka pasien ini bisa hanya dilakukan isolasi, yaitu cukup di rumah, tidak lagi isolasi seperti kita COVID yang lalu ya. Nah kalau dia berat, itu bisa dilakukan perawatan di rumah sakit. Supaya apa? Supaya tidak menulari yang lain. Jadi pada fase yang ringan pun, kalau dia sudah ada gejala tadi, maka itu menjadi sumber infeksi dan harus dicegah penularannya. Tapi kalau dia berat, maka dia harus dirawat di rumah sakit untuk mencegah penyakitnya berlanjut atau bahkan bisa terjadi kematian gitu Mas. Nah Baik. vaksinasi juga itu dilakukan. Saat ini WHO itu hanya merekomendasikan
terbaik. Baik. Baik, Yang dokter. pertama diberikan kepada petugas kesehatan yang menangani, ya. Yang kedua kepada petugas laboratorium, yang ketiga kepada kelompok risiko tinggi ya. Risiko tinggi yaitu perilaku seksual yang menyimpang lah gitu. Karena data dari negara-negara ini 96% itu adalah laki-laki dan 60% diantaranya tadi adalah perilaku seksual yang menyimpang, terutama dari laki-laki yang suka ke laki-laki. LSL. Nah, untuk itu kelompok ini harus menjadi prioritas untuk dilakukan vaksinasi. Baik, Dokter Syahril, terima kasih banyak sudah menjelaskan banyak hal, informasi kepada masyarakat tentang Mpox ini ya. Dan saya tentunya mengajak pemirsa Boleh menyaksikan sedikit, tayangan Mas? ini. Semoga saja, ya silakan bagaimana Dokter Syahril? Jadi karena kita ini saat ini menjadi tuan rumah Indonesia Afrika Forum ya tanggal 1 sampai 3 September yang akan datang di Bali, maka pemerintah Indonesia menyiapkan persiapan yang ketat sekali ya, terutama kepada delegasi-delegasi yang datang dari negara-negara yang ada wabah tadi ya. Ada 8 negara, Kongo, Nigeria, Uganda, Afrika Selatan maupun Pantai Gading itu harus waspada betul dan kita lakukan screening yang ketat supaya tidak menjadi atau menulari di dalam forum itu gitu loh, Pak. Baik, baik Dokter Syahril. Tentunya kita juga mengajak masyarakat Indonesia untuk berdoa bersama-sama agar benar-benar Indonesia sehat ke depannya. Meskipun ada Mpox dan penyakit seperti ini, kita benar-benar aman. Dan terima kasih Dok sudah bergabung di dialog ini. Selamat malam. Ya, terima kasih.